Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini seperti biasa kita semangat lagi untuk belajar dan selalu terus semangat gitu ya, karena kita tahu bahwa hidup tidak pernah selesai mengajarkan sesuatu, maka kita juga jangan bosan untuk tetap belajar. Dan siang hari ini kita kedatangan spesial guest star yang alhamdulillah kemarin juga kita sudah banyak mendengarkan ya, dan baru beberapa waktu ada roadshow-nya Pak Wayan Jakarta dan Bandung. Mudah-mudahan banyak hal yang kita bisa ambil dari pembelajaran itu. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang recycling, life recycling gitu. Jadi kemarin pas mau ngobrol sama Pak Wayan, merenung gitu ya, bahas apa gitu ya, cuman jadi kepikiran dan ada satu insight gitu bahwa kayaknya kita harus menyadari tentang recycle life deh gitu, karena saya rasa kalau kita mulai merenung, segala sesuatu dalam bentuk kehidupan ini sebetulnya adalah daur ulang gitu. Dan saya rasa ketika kita mulai mengerti daur ulang, menyadari daur ulang, kita akan menyadari proses gitu, bagaimana kita setia dalam proses, bagaimana kita tidak terlalu menggebu-gebu kepada hasil. Dan yang paling terpenting, begitu kita menyadari ini semua daur ulang, kita akan sadar humble gitu ya, rendah hati gitu. Karena nanti pada puncak dari kesadaran daur ulang adalah tidak ada ruang untuk sombong gitu. Tidak ada ruang untuk bagaimana kita merasa lebih gitu, karena tubuh fisik kita ini juga satu, pinjaman ibu bumi. Yang kedua, semua yang sudah tidak hidup sekarang kembali ke tanah, dan semuanya jadi mineral, dan semua kembali kita pakai juga di tubuh ini gitu. Dan nanti mungkin akan ada elaborasi yang lebih dalam dari apa yang mungkin nanti bisa kita bicarakan, tapi entah kenapa pembawaannya pengen membahas tentang hal itu. Intinya dari hidup daur ulang ini adalah belajar hidup untuk biasa-biasa aja, untuk tidak merasa paling, tidak merasa sombong. Karena saya rasa puncak dari spiritualitas itu adalah stay humble gitu ya. Karena begitu kita humble, begitu kita rendah hati gitu ya, begitu kita stay merasa beginner, kita mau belajar terus gitu. Dan hanya orang yang mau belajar yang akan dapat pembelajaran. Jadi kita bisa menikmati momen demi momen, yang nanti mungkin kita akan bicara bahwa kita semua mengalami event, teman-teman ibu bapak, tapi mungkin eventnya cuma lewat dan kita tidak capturing beauty moment di situ gitu. Dan sekarang saya rasa yang bikin chaos dalam hidup itu adalah begitu kita tidak hadir di momen ini. Dan nanti mungkin konstelasinya akan panjang, tapi poin pentingnya adalah kita akan mempelajari tentang konteks hidup ini selalu dalam daur ulang. Always in recycle gitu. Tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita Pak Wayan Mustika. Guru, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Terima kasih sudah hadir kembali. Mudah-mudahan siang hari ini kita bisa menikmati semua pesan semesta yang dialirkan melalui guru kita. So, silakan guru. Oke, makasih banyak Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Bapak Ibu semua yang hadir pada ruang Zoom meeting siang hari ini. Ya, izin untuk mempercepat Kang Abu, saya mau share screen aja Kang Abu ya. Silakan. Nanti apa yang disampaikan itu lebih gampang di ini. Mengalirnya lebih enak, nanti kita bahas lebih dalam nanti. Oke. Ini mungkin belum kelihatan share screen-nya. Saya ini. Oke. Sudah Kang Abu ya? Sudah ya? Aman, sudah. Jelas sekali. Ya, oke Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi alasan, tapi tadi sudah disampaikan sama Kang Abu bahwa hari ini kita akan membahas tentang daur ulang hidup. Nah, apa yang akan kita bahas nanti mungkin harus kita mulai dari cerita tentang keniscayaan. Nah, kita akan berbincang tentang apa itu keniscayaan yang harus kita benar-benar pahami sebagai sebuah kebenaran dalam kehidupan semesta ini. Untuk bisa melihat keniscayaan di alam semesta ini, mari sejenak kita mengamati seluruh kehidupan ini, alam semesta raya dan segala isinya ini dari sudut yang berbeda.
yaitu dari sudut diri kita yang murni di dalam sebagai sang ruh. Oke. Jadi dalam keniscayaan di semesta ini, kita mulai dengan adanya angka 0, lalu ada angka 1, angka 2, angka 3. Cukup ini aja dulu kita pelajari. 0, 1, 2, dan 3. Ini mungkin sudah pernah dibahas. Untuk lebih memperdalam lagi apa itu 0, 1, 2, dan 3, yang 4 hal yang harus kita terima kalau kita ingin menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Yang pertama tentu tentang angka 0. Apa itu angka 0? Angka 0 adalah kesunyataan, kekosongan. Bahwa pada dasarnya seluruh alam semesta ini hanyalah kesunyataan atau kekosongan. Nah, tentu saja di dalam kekosongan itu ada yang mengisi kekosongan, yaitu yang kita sebut sebagai keesaan, yaitu angka 1 atau yang tunggal. Nah, dari 1 ini kemudian muncullah segala dualitas di semesta raya ini. Dari dualitas kemudian muncul 3, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Yang pada siang hari ini kita akan fokus di membahas tentang peleburan yang berkenaan dengan recycle tadi. Nah, 4 hal ini, 0, 1, 2, dan 3 ini, benar-benar harus kita pegang sebagai sebuah kunci untuk mengerti rahasia alam semesta ini. Bahwa pada akhirnya seluruh penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan akan kembali menjadi dualitas, dan seluruh dualitas akan kembali melebur menjadi satu, dan pada akhirnya yang ada hanyalah kesunyataan atau kekosongan dengan yang mengisi kekosongan itu sendiri. Sehingga apapun yang membuat kita melekat kepada 3 dan 2 ini harusnya kita lepaskan pelan-pelan, karena kita berasal dari kesunyataan yang kemudian mewujud dan akhirnya menjadi dualitas, lalu mengikuti siklus di kehidupan semesta ini. Nah, apa sebenarnya yang kemudian dijadikan simbol bahwa penciptaan, pemeliharaan, peleburan itu harus kita terima? Ini barangkali Bapak Ibu pernah melihat simbol gelang, ini namanya gelang tridatu, sehingga penciptaan itu warnanya merah, pemeliharaan warnanya biru tua, yang sering diwakili oleh warna hitam, peleburan itu warnanya putih, melebur kembali menjadi putih atau suci atau murni. Nah, apa sebenarnya fungsi keniscayaan itu ada di alam semesta ini? Kita melihat dari sudut semesta raya. Kekosongan itu harus ada. Karena tanpa kekosongan, maka tidak akan ada ruang untuk diisi oleh itu, atau yang kemudian kita sebut dia. Karena kita menuhankannya atau menganggapnya sebagai insani, sehingga kita menyebutnya dia. Itu kita sebut dia. Jadi tanpa ada kekosongan tidak akan ada ruang untuk diisi oleh dia yang mengisi segenap kekosongan atau kesunyataan ini. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mengalami kekosongan, kita harus menerima dan mensyukurinya. Itu sebagai sebuah ruang untuk diisi oleh sesuatu di kemudian hari. Tanpa ada kekosongan, itu berbahaya. Orang yang sudah merasa penuh dirinya tidak akan pernah melanjutkan pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Kang Abu. Orang yang selalu merasa penuh perutnya tidak akan bisa menikmati makanan-makanan indah atau nikmat yang datang berikutnya. Jadi selalu dibutuhkan kekosongan. Ketika energi kita kosong, kita butuh makan. Ketika segala sesuatunya terasa penuh, maka kita tidak akan bisa mengisinya lagi dengan yang lain. Ini pentingnya kekosongan. Dan keesaan tentu saja merupakan hal yang penting. Karena tanpa keesaan, maka tidak akan pernah ada yang mengisi kekosongan atau kesunyataan itu sendiri. Tanpa keesaan, maka tidak akan ada istilah panunggalan atau penyatuan. Karena tidak ada angka 1 itu. Justru karena ada keesaanlah, maka kita dimungkinkan untuk mengalami proses menuju panunggalan atau penyatuan dengan yang satu itu. Nah, yang berikutnya tentang pentingnya dualitas adalah karena tanpa dualitas tidak akan ada pasangan.
tidak akan ada pasangan. Tanpa dualitas, tidak akan ada gerak. Kenapa gerak terjadi secara alami? Misalnya, udara bergerak menjadi angin, itu karena ada dualitas. Ada tekanan yang lebih tinggi, ada tekanan yang lebih rendah. Ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah, sehingga air pun bergerak dari danau menuju samudera sehingga menciptakan sungai-sungai. Tanpa ada gerak, maka makhluk hidup bukanlah makhluk hidup. Sehingga tanpa gerak tidak akan ada hidup. Tanpa hidup tidak akan ada kehidupan. Tanpa kehidupan tidak akan ada kematian. Sehingga beginilah sederhananya dualitas itu. Pentingnya dualitas itu. Semuanya berkaitan satu sama lain. Tanpa dualitas tidak ada kehidupan dan kematian, maka semesta ini pun tidak ada. Ya, termasuk kosong dan yang mengisi kekosongan itu sendiri adalah dualitas. Nah, ini keniscayaan yang tidak boleh sama sekali kita tolak dalam kehidupan kita. Menolak dualitas dalam kehidupan kita sama saja kita menjadi makhluk yang tidak hidup. Ya, flat. Nah, kemudian fungsi keniscayaan yang lainnya tentang penciptaan. Bayangkan kalau tidak ada sang pencipta tanpa suatu ciptaan. Ya. Jika tidak ada sang pencipta, maka tidak akan pernah ada suatu ciptaan. Bila tidak ada ciptaan, tentu saja tidak akan ada sang pencipta. Karena sang pencipta tanpa ciptaan bukanlah sang pencipta. Ciptaan tanpa sang pencipta adalah mustahil. Nah, jadi kita harus menerima bahwa semua ini harus ada. Tanpa ciptaan tidak akan ada perwujudan dari energi kecerdasan semesta tak terbatas. Sehingga segala ciptaan yang kita temukan di dunia ini atau yang kita lihat di dunia ini sesungguhnya adalah perwujudannya. Kalau tidak ada perwujudan itu, maka kita tidak akan mengenal yang tak berwujud itu. Kemudian fungsi pemeliharaan. Tanpa pemeliharaan maka ciptaan akan sia-sia. Tanpa pemeliharaan maka ciptaan tidak akan berfungsi maksimal. Contohnya, ketika sel-sel tubuh kita diciptakan tetapi tidak dipelihara, maka tubuh kita akan mati. Semua hal dalam tubuh kita yang tidak terpelihara itu akan mengalami kematian. Bahkan sekarang diciptakan, sekarang juga dia tidak akan ada lagi karena tidak dipelihara. Ini pentingnya tentang pemeliharaan. Nah, arahnya di sini adalah ketika kita, tubuh, pikiran, dan jiwa ini adalah ciptaan, maka kita harus mengingatkan diri untuk memeliharanya. Karena tanpa pemeliharaan, kita akan menghilangkan 3 komponen dari keniscayaan ini. Nah, terus peleburan. Tanpa peleburan, tidak akan pernah ada pembaharuan. Tanpa pembaharuan, tidak akan pernah ada peningkatan. Dan peleburan akan mengakhiri apa yang pernah menjadi awal dan mengakhiri apa yang pernah menjadi akhir. Artinya, jika sesuatu tidak dilebur, maka apa yang berawal itu tidak akan pernah berakhir. Dan yang berakhir tidak akan pernah berawal kembali. Sehingga inilah fungsinya peleburan dan yang kemudian menciptakan sebuah recycle, menciptakan daur ulang dari kehidupan ini. Sel-sel tubuh kita juga mengalami hal yang sama. Ini ketika kita melihat dari sudut pandang semesta yang lebih luas, semesta raya ini. Sekarang kita lihat di semesta yang lebih kecil, dalam tubuh fisik kita. Apa yang terjadi ketika tubuh manusia ini tanpa ada proses peleburan? Bayangkan ketika tubuh manusia tidak ada proses peleburan di dalamnya. Maka bisa terjadi tumor. Ya. Karena sel-selnya terus bertumbuh tanpa terbatasi pertumbuhannya oleh sel-sel lain yang atau fungsi-fungsi lain yang harusnya menghentikan pertumbuhan sel-sel tersebut. Bahkan bisa menjadi ganas seperti kanker. Misalnya kanker sel darah putih itu terjadi karena tidak ada peleburan dan tidak ada pembatasan dari sel-sel darah putih itu bertumbuh di dalam tubuh kita. Diproduksinya terus-menerus. Kemudian penuaan sel terjadi menyeluruh karena tidak ada regenerasi sel. Bayangkan sel kita terus tumbuh, tidak pernah mengalami proses kematian dan kemudaan. Maka sel-sel kita tentu adalah sel-sel yang tua. Ketika sel kita menua, maka kita akan menjadi makhluk yang tubuhnya cepat mati.
tidak ada regenerasi sel-sel. Tidak ada transfer knowledge pada DNA dari sel-sel tersebut. Kenapa? Karena terus-menerus satu sel itu tidak pernah mati, tidak pernah mengalami peleburan. Sehingga apapun yang dipelajarin oleh manusia, kemudian ditangkap oleh kecerdasan DNA-nya, tidak akan mempunyai kesempatan untuk mentransfer kecerdasan yang dipelajarin oleh DNA kita kepada sel-sel baru. Karena tidak ada sel-sel baru yang terbentuk. Mengingat tidak ada peleburan terhadap sel-sel yang lama. Ini bahayanya kalau tubuh manusia tidak disertakan dengan tools peleburan di dalam dirinya. Tentu juga tidak akan ada proses adaptasi dan evolusi pada sel-sel tubuh manusia. Nah, dengan demikian maka di segala zaman kemudian manusia tidak akan pernah menjadi makhluk-makhluk yang berevolusi dan beradaptasi terhadap perjalanan kehidupannya dari masa ke masa. Nah, tentu tidak akan ada manusia yang lebih hebat dari yang dulu, lebih cerdas dari yang dulu, karena tidak ada proses transfer knowledge dari DNA pada sel-selnya. Ini bahayanya kalau tubuh manusia tidak disertai proses peleburan. Nah, lalu apa manfaat daur ulang dalam tubuh manusia? Nah, kebutuhan mineral dan nutrisi masih bisa terpenuhi untuk sementara. Contohnya ketika hemoglobin misalnya, hemoglobin atau zat atau molekul yang berfungsi untuk mengikat oksigen yang kita hirup melalui napas kita. Itu ada di dalam sel darah merah kita. Hemoglobin itu kemudian dipecah oleh lever kita, hati kita, kemudian pecahannya itu kemudian menjadi empedu, cairan empedu yang memberi warna kepada kotoran kita, kepada air kencing kita. Nah, sebagian zat-zat besi itu kemudian diambil kembali untuk diolah jika kita tidak mendapatkan asupan zat besi dari luar. Itu diolah kembali menjadi barang-barang yang penting bagi kebutuhan tubuh kita. Kemudian ada lagi gula, glukosa yang kemudian tersimpan di otot-otot kita menjadi gula yang cadangan gula. Jadi kalau kita tidak makan itu akan dibongkar lagi, direcycle kembali untuk kebutuhan hidup kita, kebutuhan energi kita. Nah, kalau proses itu tidak ada, bayangkan apa yang terjadi. Ya. Dalam proses daur ulang dalam tubuh kita ini banyak sekali proses penguraian terjadi untuk membuang yang tidak berguna dan mengambil kembali apa yang bisa digunakan. Di ginjal kita misalnya itu ada garam-garam dan mineral-mineral yang sebagiannya dibuang kalau kelebihan, tetapi kalau kekurangan akan ditahan dan digunakan kembali. Itu contoh proses daur ulang di dalam tubuh kita. Sehingga dengan adanya daur ulang ini, maka terjadilah transfer knowledge pada sel-sel baru kita. Misalnya kita yang sudah melewati masa pandemi ini, yang sudah divaksinasi akan menghasilkan sel-sel imunitas baru yang mengenali virus-virus yang sudah dijadikan vaksin dalam proses kita menghadapi kuman-kuman atau virus-virus lain di kehidupan ini. Itu contohnya bagaimana pentingnya daur ulang dalam tubuh manusia. Nah, jadi terjadi pembaharuan terhadap sel-sel menjadi sel-sel yang lebih adaptif dan evolutif terhadap perkembangan kehidupan yang sudah dilewatinya. Nah, kemudian sampah-sampah kimia yang dalam tubuh bisa teratasi, bisa dibuang kalau tidak butuh, sehingga dibuanglah melalui air kencing. Kalau masih dibutuh akan diambil kembali oleh fungsi ginjal kita. Begitupun di dalam saluran cerna kita. Semua yang penting akan diambil, yang tidak penting akan dibuang. Ini proses daur ulang di dalam tubuh manusia. Sehingga di dalam saluran cerna kita ada banyak sekali bakteri-bakteri yang sangat dibutuhkan untuk proses penguraian dan daur ulang itu. Inilah juga yang terjadi di alam semesta raya kita, di bumi kita paling sederhananya. Ada kecoa, ada lalat, ada semut, ada ulat, segala macam hewan-hewan yang berfungsi, bahkan bakteri pun berfungsi untuk mengurai sehingga benda-benda bisa kembali digunakan oleh alam ini. Nah, di alam semesta kecil tubuh kita hal yang sama terjadi. Nah, arah tujuan dari fungsi daur ulang dalam tubuh manusia ini adalah ketika kita melihat kepada pikiran kita.
Apa yang terjadi ketika pikiran manusia tanpa disertai tool peleburan, atau kita tidak melakukan proses peleburan dalam pikiran kita? Ini yang terjadi. Kita akan terjebak pada penjara pikiran kita, perasaan, emosi, dan pengetahuan masa lalu kita. Kita mungkin hidup dalam batin yang traumatik, trauma pada peristiwa-peristiwa masa lalu, terjebak pada kemarahan, dendam, kesedihan yang berlarut-larut, bahkan kita terjebak pada doktrin-doktrin pengetahuan masa lalu. Kalau kita tidak berani melebur semua itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki proses peleburan dalam pikiran kita, maka kita akan sulit menerima kenyataan yang ada di masa kini. Karena pikiran kita terjebak pada kenyataan di masa lalu. Ya, kita sulit menatap masa depan dengan optimisme, karena kita mungkin trauma dengan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Ini yang terjadi kalau kita jarang-jarang memproses peleburan dalam pikiran kita terhadap semua kenangan-kenangan atau trauma-trauma buruk yang pernah kita alami dalam cerita kehidupan yang sudah berlalu. Nah, kita mungkin akan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, fobia, sulit menerima ilmu pengetahuan baru karena kita terjebak pada doktrin-doktrin yang mungkin sudah kita anggap sebuah kebenaran dari masa lalu. Padahal sesungguhnya kebenaran itu diajarkannya setahap demi setahap, dari masa ke masa tergantung pada kematangan kita. Begitu kita menolak kebenaran, ajaran-ajaran kebenaran yang baru, maka kita terjebak kepada kebenaran yang diajarkan sesuai dengan tahapan kita di masa lalu. Ya, misalnya waktu kecil kita mungkin diberikan kebenaran dengan cara yang lain oleh orang tua kita, tapi begitu dewasa harusnya kita mendapatkan ajaran kebenaran yang berbeda. Tapi kalau kita membiarkan diri kita terjebak pada masa lalu, sulitlah kita akan masuk kepada ajaran kebenaran yang lebih sesuai dengan perkembangan mental, spiritual, emosional kita ketika kita sudah menjadi orang dewasa. Itu sebabnya dari semua ini kita diharapkan tidak menutup diri, tidak kafir, tidak tertutup oleh proses pertumbuhan batin kita dalam keterbukaan untuk meleburkan semua keterjebakan kita atau dinding-dinding penjara bagi pikiran dan perasaan dan emosi ataupun pengetahuan dari masa lalu kita. Nah, bagaimana kalau kita mau memanfaatkan daur ulang pada pikiran dan perasaan kita? Maka kita akan mudah menemukan rasa syukur. Ya. Karena apa? Karena kita bisa hidup pada kekinian. Kita bisa hidup pada kekinian dan bisa menikmati apa yang ada di saat ini. Bahkan bisa menikmati sesederhana napas yang kita hirup. Kita mudah merasakan kebahagiaan di masa kini, karena kita tidak membandingkan diri kita pada apa yang kita miliki di masa lalu atau apa yang belum kita miliki di masa depan. Kita bisa bahagia pada apa adanya saat ini. Hidup akan selalu terasa lebih hidup karena kita menemukan sukacita di setiap momen kehidupan ini. Tapi kalau kita terjebak pada duka cita di masa lalu dan tidak mendaur ulang, itu berbahaya. Nah, jadi kita kemudian akan mulai mudah berkembang menjadi pribadi yang matang dan dewasa dalam kesadaran, karena kita bisa mengolah kesalahan kita menjadi pembelajaran, mengolah apa yang dulu tidak kita ketahui menjadi bahan yang pembelajaran yang membuat kita lebih tahu dari diri kita yang lebih dulu. Nah, ini yang menyebabkan kita terus berkembang. Nah, ini manfaat kalau kita berani mendaur ulang pikiran dan perasaan buruk kita di masa lalu untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita masih ingat, ya, saya sering nanyakan begini, apakah Bapak Ibu pernah makan kotoran sapi? Tentu kita akan terkejut dan mengatakan tidak. Tapi lihatlah, alam ketika mengolah kotoran sapi menjadi pupuk dan menjadi buah mangga atau menjadi buah yang lainnya. Kita makan makanan yang enak, ya, yang manis, akibat alam melakukan proses daur ulang terhadap barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, hal yang sama terjadi.
pengalaman-pengalaman buruk kita akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau kita mau mendaur ulang pikiran dan perasaan buruk di masa lalu kita menjadi sesuatu yang membuat kita lebih optimis di masa kini dan di masa depan. Ini contoh pentingnya daur ulang kehidupan dalam pikiran kita. Nah, bagaimana tentang fungsi peleburan roh kita? Jadi apa yang terjadi ketika ruh manusia tidak mengalami proses peleburan? Maka kita terjebak pada kemelekatan oleh pusaran utang karma masa lalu kita. Itu kita akan sulit mencapai kemurnian sejati kita sebagai percikan Tuhan. Kita akan terus mengalami kelahiran demi kelahiran abadi sebagai roh individual. Roh yang pernah hadir sebagai sosok individual. Karena apa? Karena kita terjebak terus-menerus dan tidak mau melebur semua kemelekatan kita terhadap apa yang disebut sebagai panca maya kosa atau 5 lapisan maya. Kita terjebak pada tubuh masa lalu kita yang sudah mati. Kita terjebak sebagai ruh pada energi masa lalu kita. Terjebak pada pengetahuan kita. Terjebak pada kebahagiaan kita di masa lalu. Sehingga kita lupa padahal sudah diberikan tubuh yang baru. Nah, inilah fungsinya kenapa manusia diberikan kesempatan untuk hidup yang tidak lama. Maksimal 100 tahun misalnya rata-rata. Sehingga apa? Tubuhnya bisa di-recycle, pikirannya bisa di-recycle, dan ruhnya pun bisa di-recycle. Artinya bisa memasuki kembali tubuh baru dengan semangat baru, dengan pemikiran yang juga fresh, sehingga kita terus bisa bertumbuh dalam kekosongan awal itu menjadi lebih terisi lagi oleh bekal-bekal baru. Ya. Kalau kulkas kita di dapur hanya berisi makanan yang sudah kita beli bertahun-tahun yang lalu tidak pernah fresh, yang terjadi adalah kita sulit menikmati makanan yang lebih segar. Jadi tubuh kita sama. Tubuh kita di recycle, pikiran kita di recycle, ruh kita juga di recycle oleh perjalanan kehidupan ini. Tetapi ketika kita menghalanginya, ya, kita sendiri yang menghalangi proses itu, maka sesungguhnya kitalah yang menciptakan kegagalan kita bertumbuh sebagai roh individual dalam tubuh manusia yang sedang kita tempati saat ini. Kalau kita berhasil mengikuti proses daur ulang roh manusia dalam tubuh ini, yang terjadi adalah kita dimungkinkan untuk mengalami pemurnian, sehingga bisa mengalami penyatuan kembali dengan Sang Pencipta. Bisa mencapai kebahagiaan abadi karena kita bisa menerima segala dualitas suka duka, dan kita selalu bisa memiliki kebahagiaan tanpa syarat. Karena kita tidak lagi mensyaratkan kebahagiaan seperti apa yang membuat kita mengalami sukacita itu. Nah, dan akhirnya dengan daur ulang itu, kita pun bebas dari kemelekatan atas putaran karma pahala. Jadi kita melakukan sesuatu bukan lagi karena keinginan akan pahala atau ketakutan akan pahala buruk. Kita melakukan sesuatu hanya demi tindakan itu sendiri sebagai peran-peran kita di kehidupan bumi ini. Ya, inilah contoh yang disebut sebagai tindakan yang tulus dan ikhlas, disertai kepasrahan mendalam kepada Sang Pencipta bahwa kita hanyalah bagian dari cerita kehidupan dan perjalanan kehidupan untuk proses pemurnian kita melalui daur ulang yang kita lewati ini. Nah, jadi untuk mendaur ulang tubuh, kita harus izinkan tubuh kita terus berubah dan bertumbuh. Izinkan sel-sel lama mati dan sel-sel baru tumbuh. Izinkan daur ulang pada kotoran tubuh kita dan bagian yang tidak berguna, sehingga yang tidak berguna biarlah dibuang. Lalu kita memiliki ruang kosong lagi untuk kita masukkan hal-hal baru dan hal-hal yang lebih segar. Izinkan dualitas terus bergantian pada tubuh kita. Kadang kita lelah, kadang kita segar, kadang kita penat, kadang kita merasa bugar, ya. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Biarkan saja itu berulang-ulang, tetapi kita pelajarin. Kita pelajarin sehingga muncullah kemudian kondisi eling dan waspada. Ketika segar, kita harus waspada menggunakan tubuh yang segar. Ketika sakit, kita harus eling apa yang sudah kita lakukan pada tubuh kita. Nah, daur ulang pada pikiran juga sama. Kita harus belajar mengizinkan pikiran kita melepas kenangan buruk masa lalu.
Izinkan pikiran kita melakukan dekonstruksi pada pemikiran masa lalu. Mungkin saja apa yang dulu pernah kita anggap sebuah kebenaran, saatnya dekonstruksi kembali sehingga kita menemukan sesuatu yang lebih benar, sesuai dengan pertumbuhan, kematangan akal pikiran kita dan kesadaran kita. Ya, kalau kita terjebak pada konstruksi pemikiran masa lalu, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi lebih dewasa. Izinkan juga perasaan kita terbebas dari penjara emosi buruk atau penjara emosi baik di masa lalu. Kenapa emosi baik juga memenjara kita? Karena ketika kita sudah terlanjur terpenjara oleh emosi-emosi yang baik berupa sukacita, maka kita akan merasa sangat menderita ketika saatnya kehidupan ini datang membawa bencana. Kita selalu membandingkan diri kita ketika masih kaya, masih memiliki jabatan atau memiliki hal-hal yang menyenangkan lainnya di masa lalu. Itu pun harus kita hilangkan. Kita harus dekonstruksi, harus siap menerima apapun adanya saat ini. Nah, daur ulang roh, kita harus belajar mengizinkan roh kita berubah dan bertumbuh matang dalam kesadaran. Izinkan juga roh kita itu terbebas dari tubuh yang ini, yang sekarang, sebagaimana kita mengizinkan roh kita yang satu ini, yang di dalam diri kita ini, roh individual kita ini, membebaskan dirinya dari tubuhnya di kehidupan masa lalu. Sehingga kita berada pada tubuh ini. Ke depan pun kita akan berada pada tubuh yang lain. Sampai kemudian kita mengalami kemurnian kembali dan mengalami penyatuan. Jadi untuk bisa mengalami penyatuan, kita harus izinkan ruh kita terbebas dari kemelekatan atas karma pahala. Terbebas dari kemelekatan akan keinginan mendapatkan pahala baik dalam setiap amal kita, atau dijauhkan dari bencana atas atau pahala buruk atas hal buruk yang pernah kita lakukan. Kita bebaskan diri kita dari semua hal seperti itu. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan demi bertumbuhnya kematangan roh kita dalam kesadaran. Itu yang kita pentingkan. Dan pada akhirnya kita harus izinkan roh kita kembali pada kemurniannya sebagai percikan Tuhan melalui keikhlasan kita mengikuti proses daur ulang kehidupan demi kehidupan ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan atau bagikan secara singkat hari ini, Kang Abu, untuk kita perdalam lagi lewat diskusi. Terima kasih, Kang Abu, untuk waktunya. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak. Memang sangat presisi sih ya yang pengen dielaborasi apa yang Pak Wayan sampaikan itu. Terima kasih, Pak. Dan saya rasa kita akan tarik kepada kesadaran yang mungkin kita bisa adaptif dalam keseharian gitu ya. Dan mungkin juga dari teman-teman kita akan diskusi gitu. Oke, gini Pak Wayan, itu menarik gitu ya, bahwa di satu sisi kalau tadi kita ngelihat itu 0123, terima kasih Pak, itu sangat memudahkan untuk membuat satu framework berpikir gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dalam semua tradisi, katakanlah penciptaan, pemeliharaan, peleburan itu selalu ada gitu. Mau nanti dalam konteks tradisi Islam ada Rob, Malik, Ilah gitu. Dalam Hindu mungkin ada Brahma, Wisnu, Siwa gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang menarik bahwa ini adalah sebuah keniscayaan bahwa pasti ada penciptaan, pasti ada pemeliharaan, dan pasti ada peleburan gitu. Nah, concernnya adalah kalau kita bicara dalam hidup gitu ya, bahwa kita mungkin penting lebih dalam menyadari tentang memori gitu Pak Wayan, bahwa segala sesuatu kan memori gitu ya, bahwa kita tuh kumpulan memori, dan memori semesta tuh dahsyat gitu, bahwa kita mungkin nggak ketemu kakeknya kita tapi hidungnya ada di sini gitu, bahwa semua konteksnya adalah memori gitu. Nah, masuk ke memori dulu Pak Wayan. Kalau kita bicara masalah peleburan, memori kan juga nggak bisa hilang gitu. Ini mungkin nanti outputnya adalah bagaimana ketika saya bisa menerima dan memaafkan tapi tidak bisa meleburkan atau menghilangkan gitu. Karena partikular memorinya itu kan gak hilang gitu Pak Wayan. Apa sih dalam keseharian kita bahwa mungkin ada kata-kata forgive tapi not forget gitu. Bisa dimaafkan tapi gak bisa dilupain. Kenapa? Karena dia stuck dalam tanda petik dalam sebuah memori gitu. Dan saya rasa hari ini chaos gitu ya, stres, depresi, anxiety dan seterusnya karena memang kita gak living in present. Yaitu tadi hidup dalam ilusi yang tidak berselaras dalam peleburan, penciptaan, dan pemeliharaan ini gitu. Silakan Pak Wayan.
Terima kasih Kang Abu. Kita pernah membahas bahwa otak kita itu dibagi dua nih. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu untuk rasa, otak kiri itu untuk rasio. Sehingga dalam pembelajaran kehidupan ini, kita memiliki dua utang. Utang pelajaran, yaitu utang pelajaran karma, kita gunakan rasio kita. Utang pengalaman rasa karma, kita gunakan rasa kita ya di otak kanan. Nah, forgive itu kan artinya memaafkan rasa, tapi tidak forget, tidak melupakan pengalamannya. Sama sekarang, waktu kecil, kita kan pernah tanpa sengaja menggigit cabai. Lalu kita mungkin menangis pada waktu itu, karena kepedesan waktu kecil. Apakah kita memaafkan kepedesan itu? Ya. Tapi apakah kita melupakan rasa pedas itu? Enggak. Nah, jadi pengalamannya tidak kita lupakan. Bahwa kalau saya makan cabai dapatnya pedas. Kita masih ingat itu. Tapi apakah sekarang rasa pedas itu masih ada? Enggak. Nah, rasa itulah yang kita maafkan. Rasa itu yang kita maafkan. Rasa disakiti orang, kita maafkan. Karena rasa memang tidak diciptakan, memang tidak untuk berlama-lama ada dalam diri kita. Tetapi pengalamannya tidak boleh kita lupakan sebagai sebuah pelajaran. Jadi, oh ini toh rasanya sakit, disakitin orang. Ini boleh kita lupakan rasa disakitin orang. Tapi pelajarannya kita ingat bahwa apa? Kalau saya menyakiti orang, saya pun akan kelak disakiti seperti rasa ini. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan. Nah, forgive the sense, ya, forgive the feeling, don't forget the knowledge. Karena yang ditransfer itu knowledge. Ya, itu faktanya aja sekarang. Sekarang ini kita tidak lagi merasakan durian, Kang Abu. Tapi kebayang nggak rasa durian? Nah, rasa durian itu kita ingat. Tetapi rasanya itu tidak ada sekarang. Jadi rasa sakitnya kita ingat. Oh, ini rasa sakit kalau kita menyakitin orang. Ini rasa sakit kalau dicaci maki. Jadi besok-besok jangan caci maki orang gitu. Ini pelajaran. Jadi ini kita gunakan untuk karena ini memang tools yang disiapkan oleh ini. Ya. Disiapkan oleh semesta dalam tubuh kita untuk memori itu. Dan memang memori itu tidak hilang, Kang Abu. Karena memori itu berasal dari sumber kecerdasan itu sendiri. Nah, kalau semua hal diciptakan oleh kecerdasan, lalu bagaimana mungkin ingatan itu akan hilang dari kecerdasan itu sendiri? Ya, jadi semua bentuk, ya ini bahasa semesta. Semua hal, mau rasa apapun, mau seberapapun kualitas rasa yang ada di semesta ini yang sudah pernah kita rasakan, yang belum pernah kita rasakan, dan sedang kita rasakan, itu berasal dari sesuatu yang sudah ada. Hanya sedang dikirimkan pelan-pelan untuk kita rasakan. Untuk mengalami semua rasa yang terciptakan itu. Sama dengan menu. Kita pergi ke sebuah restoran, hari ini menu yang kita makan ini ya tahunya menu itu aja. Menu yang lain apakah sudah ada? Ada, makanya ada menunya. Nah, bayangkan kalau semesta raya yang tak terbatas ini sudah menyiapkan menu rasa yang tak terbatas. Nah, pada tubuh yang ini kita cicipin menu ini gitu. Nah, zaman sekarang saya mencicipi makanan vegetarian. Dulunya saya mencicipi makanan yang boleh makan daging. Nah, jadi hal-hal seperti itu, Kang Abu. Nah, dalam tubuh kita sekarang, kita mencicipi pengalaman rasa yang ini. Tubuh yang dulu mungkin pengalaman rasa yang berbeda. Dan tubuh yang kelak mungkin pengalaman rasa yang berbeda lagi. Tapi seluruh rasa, menu rasa itu sudah ada. Ya, kita hanya diminta mengingat kembali. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Wayan, ini pengen narik lebih dalam, ini menarik banget sih, Pak. Karena gini ya, kita tuh kadang bertanya-tanya gini, apa sih purpose hidup gitu? Apa sih tujuan hidup gitu? Tapi lupa bahwa tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri kan sebenarnya. Ya. Dan mungkin sekarang banyak yang terjebak antara aksesoris hidup dan hidup, ambience of life dan life itu sendiri yang akhirnya ya berkutat dalam konteks aksesorisnya itu sendiri gitu, Pak Wayan. Ya. Jadi kalau sekarang misal gitu ya, ada bicara tentang the goals atau the purpose of life tuh ada A, B, C dan lain-lain. Berarti kalau ngelihat ini gitu ya Pak, ya nggak ada lagi sih. Kalau konteksnya kita mau bicara tentang present atau now,
Ya hidup ini cuma untuk mencicipi apa yang datang ke kita aja sih sebenarnya. Gitu gak sih Pak Wayan? Dalam artian semua rasa, ribuan rasa, ratusan ribu, jutaan tanpa batas. Dan justru pengalaman ribuan rasa itulah yang akan menggenapi kita sebagai the best evolution creature gitu misalnya. Sebagai makhluk yang terbaik bahwa ya kita punya pengalaman banyak rasa gitu. Jadi tujuannya bukan masalah katakanlah ya surganya lah atau apa gitu. Ya oke lah gitu ya pada perspektif tertentu. Tapi kalau concern kita adalah mencicipi semuanya, nggak tahu sih perspektif saya kalau kita ada sesuatu, oh ini emang harus saya cicipi, kayaknya akan bisa lebih narik kepada present moment gitu Pak Wayan. Gimana tanggapannya Pak? Ya kan. Nggak tahu, saya bikin ketawa. Ini ketawa yang dalam Kang Abu. Ketawa antara jiwa, dengan semua yang baca di sini. Ketawa antara jiwa dengan jiwa. Karena begini, tujuan itu ada kata tujunya. Tuju itu adalah sebuah pencapaian, Kang Abu. Pencapaian. Nah, tuju itu adalah kita anggap sebagai akhir. Nah, kalau kita memanah sesuatu, maka akhir dari perjalanan itu dah yang kita tuju. Wah, saya sudah sampai di tujuan. Gitu. Tapi begini, Kang Abu. Dalam siklus semesta ini, apa yang kita tuju itu adalah akhir. Apa yang kita sebut akhir adalah awal. Nah, sehingga yang kita tuju sebagai akhir itu adalah awal itu sendiri. Sehingga saat ini kita sedang berada di titik di mana kita mengawali sekaligus mengakhirinya. Ini adalah titik di mana kita bertanya sekaligus menemukan jawabannya. Oke. Perjalanan panjang kita sampai nanti mengalami penyatuan dengan Tuhan, lalu melebur kembali setelah menyatu menjadi Tuhan itu sendiri. Kemudian memercik kembali menjadi percikan kecil dalam tubuh manusia, makhluk-makhluk hidup, sampai kita di tingkat yang lebih sempurna, yaitu diri kita saat ini. Maka kita sebenarnya sedang, kebayang kamu? Kita sedang ada di siklus, 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, yang kemudian disebut ngewindu. Siklus ini kembali kepada awal, ketika awal dan akhir menyatu, dia membentuk lingkaran sempurna. 1 siklus lingkaran sempurna. Nah, lingkaran sempurna itu kemudian dibaca O. Jadi yang mencapai tujuan kita adalah kembali ke titik awal yang terbaca O, yaitu apa? Kosong tapi berisi pemahaman. Itu. Kosong tapi berisi pemahaman. Itulah tujuan kita. Kembali ke titik awal. Makanya ketika kita mengawali pertanyaan kita, sekarang misalnya, nanti ketemu jawabannya, kebacanya apa? Oh. Akhirnya apa? Setelah oh, kita kosong lagi. Bertanya lagi yang lain. Tidak akan bertanya lagi hal yang sama. Kosong lagi untuk menanyakan hal yang lain. Jalan lagi, ketemu lagi tujuannya, kosong lagi, minta lagi jawaban yang lain. Terus demikian. Sampai kemudian tidak pernah ada habisnya. Ya, seberapapun jauhnya perjalanan kita, ya, titik terjauh perjalanan kita sedang ada di dekat kita saat ini. Ya, sekarang, gitu. Dan jangan lupa now itu ada O di dalamnya. Oke. Now itu ada kata O di dalamnya. Ya, kira-kira seperti itu Kang Abu. Jadi tujuan kita adalah memahami saat ini. Tujuan terjauh kita adalah memahami saat ini. Seperti itu Kang Abu. Ya maksudnya balik lagi ya, saya selalu suka menganalogikan bahwa emang pikiran tuh pengennya yang ribet gitu ya Pak Wayan, dalam tanda petik ya. Padahal ya gimana ya, ketika kehidupan tuh dinilai samsara gitu ya, misalnya ada keburukan, ada apa, dan itu adalah sebuah rangkaian indah antara cipta, pelihara, peleburan, itu niscaya gitu ya. Kita kan nggak bisa ngelawan yang niscaya gitu. Nah, yang akhirnya kadang-kadang jadi contoh-contoh gini Pak Wayan. Kita tahu bahwa tubuh fisik juga selalu recording memori gitu ya, bahwa apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan itu pasti ada memori gitu, dan setiap memori itu pasti ada energinya lah gitu kira-kira.
Nah itulah kenapa ketika kita kehilangan orang yang kita sayang gitu ya, yang kita udah nggak bisa nyentuh tubuh fisiknya gitu, itu menjadi sebuah dalam tanda petik kesedihan, sebuah dalam tanda petik traumatis gitu, dimana mungkin kalau tadi di awal lagu tuh ada kata-kata rindu gitu ya Pak Wayan. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang kerinduan ini gitu, secara tubuh fisik yang bisa kita genggam, yang bisa kita raba, itu kan sebetulnya juga part of memory gitu. Nah gimana sih Pak Wayan ketika kita juga mau dalam tanda petik ya, mau merindukan atau mau kembali kepada sesuatu yang non fisik, yang energinya jauh lebih besar, tapi kita terbatas dengan memori fisik yang mungkin kita sebatas hanya rindu untuk menyentuh gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang sangat craving juga gitu. Dan itu kaitannya sama bagaimana mendalami kesadaran gitu. Gimana Pak Wayan? Ya, kalau kita merasa sedih atas kehilangan Kang Abu, karena tadi itu kita berpikir tentang saya sudah tidak bisa lagi menyentuhnya. Ya, kata menyentuh ini kan, contohnya menyentuh ini. Apakah kemudian ketika tubuh orang yang kita sayangi yang hilang itu, kemudian kita mumifikasi dan masih bisa kita sentuh, itu tidak akan membuat kita sedih lagi? Tetap saja, walaupun tubuhnya masih bisa kita sentuh. Jadi ternyata bukan karena menyentuh tubuh, tidak bisa menyentuh tubuh, kemudian kita merasa sedih, bukan. Oke, kenapa? Tubuh yang dimumifikasi pun belum tentu membuat kita bisa menyentuhnya, tapi tidak menghilangkan kesedihan. Ternyata bukan itu penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan kesedihan itu terjadi ketika kita kehilangan? Soalnya saya tidak bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Padahal belum tentu selama hidup kita sering-sering berkomunikasi. Anggaplah kita takut sedih kehilangan ibu kita. Belum tentu kita terus-menerus berkomunikasi dengan ibu kita. Jangankan ibu kita, berkomunikasi dengan ibu bapak kita. Bahkan berkomunikasi dengan tubuh kita saja kita jarang. Ya. Tubuh kita adalah ibu kita, ruh kita adalah bapak kita di dalam. Apakah kita sudah sering berkomunikasi dengan tubuh dan ruh kita sendiri? Tidak. Tapi apakah ini kemudian menyedihkan ketika kita kehilangan tubuh kita? Iya. Apakah sekarang dengan masih bisa menyentuh tubuh ini, kita sering setiap saat menyentuh tubuh kita, berterima kasih kepadanya? Belum tentu juga. Ini fakta kenyataannya. Jadi, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kita mengalami kesedihan kehilangan? Sebenarnya kita takut oleh rasa kehilangan diri kita sendiri. Ketika melihat kematian, kita takut kehilangan kehidupan kita sendiri. Tapi itu pun tools yang disiapkan oleh semesta ini supaya yang sebenarnya kita tidak takut kehilangan tubuh kita. Kita takut kehilangan waktu kita, waktu kehidupan kita. Tapi itu baru kita rasakan ketakutannya ketika itu mendekati kematian. Tapi begitu masih ada waktu ini bersama kita sebagai kehidupan, kita sama sekali nggak benar-benar care terhadap waktu yang sudah ada bersama kita. Kita nggak benar-benar peduli. Tapi memang lagi-lagi keniscayaannya adalah apa? Sesuatu itu baru terasa ketika hilang. That's it. Ya, itu yang terjadi. Ketika hilang baru terasa sedihnya. Begitu sama kita nggak peduli. Ya, coba aja berapa kita cinta nggak kita sama tangan kita, biasa-biasa aja kita. Tapi coba tangan kita hilang. Ya. Tangan kita terluka. Tangan kita sehat, kita nggak apa-apa, baik-baik saja, nggak peduli. Ya, nggak pernah berterima kasih, tapi begitu hilang baru kita merasa kesakitan. Itu kehilangan itu yang menyakitkan, dan menyakitkan itu menyebabkan kita merasa kehilangan. Nah ini yang terjadi, yang menyebabkan kita takut kehilangan itu sendiri. Tetapi faktanya lain lagi, fakta yang lain lagi. Ketika kita ada di kehidupan ini selama 100 tahun, 80 tahun, dan kita kehilangan kesatuan kita dengan sumber kebahagiaan sejati itu, kenapa kita nggak rindu? Kenapa kita nggak tersakiti? Kenapa kita nggak bersedih? Kita kehilangan sesuatu yang maya, tubuh yang maya ini kita sedih. Tapi kita kehilangan dia yang sejati itu, kita nggak merasa sedih. Ya.
Nah ini menarik ini Kang Abu untuk kita renungkan kembali gitu. Sebagai tanda kenapa pada beberapa orang yang mengingat kembali diri sejati atau sumbernya sendiri, dia mengalami kerinduan. Sehingga rindu untuk bisa pulang. Karena apa? Karena dia mengerti rasa di mana kesejatian itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Nah, makanya banyak orang kemudian mengalami proses kerinduan karena kehilangan itu. Nah, jadi di sini pelajarannya apa? Di sini kita rindu ketika kehilangan, sakit ketika kehilangan, sedih ketika kehilangan, sebagai pengingat bahwa seharusnya kita pun merasa rindu kehilangan kebersamaan kita dengannya, sedih karena kehilangan penyatuan kita dengannya, ya, ingin pulang kembali kepadanya, karena itulah yang hilang ketika kita ada di sini. Nah, tapi itu yang tidak kita bangkitkan dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini yang perlu kita bawa kembali ke dalam perenungan, Kang Abu, sehingga kita bukan hanya sedih oleh kehilangan yang ada saat ini, tetapi kita juga sedih terhadap apa yang hilang dari diri besar kita, bagian dari diri sejati kita. Nah, kira-kira seperti itu, Kang. Kasih Pak, saya sih mau menyimpulkannya bahwa dalam semua kehilangan tuh ya dia menampil sebenarnya kali ya, dalam konteks bahwa ya itu kena banget sih, bahwa ya itu diulang-ulang sih Pak, saya dengar juga ulang-ulang bahwa kita bisa merasa sedih kalau udah kehilangan gitu, padahal kalau waktu ada ya taken for granted gitu ya, event gitu ya, kan tidak semua event jadi momen gitu ya, bahwa ya udah ini jadi, tapi ya mungkin karena tidak here and now gitu. Saya jadi ingat satu statement gini Pak Wayan. Mungkin ketika orang kehilangan uangnya dia sibuk gitu, nyari ke sana ke sini. Ketika dia kehilangan mobilnya juga sibuk gitu, kehilangan rumah, kehilangan jabatan. Tapi yang menarik adalah ketika dia kehilangan dirinya tuh biasa-biasa aja gitu Pak Wayan, nggak sibuk gitu, nggak stres gitu. Karena ya mungkin dia mengidentifikasi dirinya terhadap apa yang dia miliki gitu. Lebih punya value terhadap apa yang dia anggap itu uang, jabatan, tapi dia lupa bahwa hal yang paling value itu kan sebetulnya adalah diri gitu. Nah, mungkin secara atau bagaimana tips gitu ya tips itu dalam artian kan how to gitu ya Pak Wayan. Gimana sih Pak Wayan untuk, dan ini juga kembali kepada pertanyaan tadi bahwa gimana sih untuk terus menerus dalam sebuah, kalau bahasa di Quran tuh istiqomah gitu ya, konsisten lah untuk tetap bisa mengaitkan kepada kesadaran diri gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, ketika kita kehilangan benda, orang merasa sedih, kecewa, marah dan sebagainya karena dia berpikir begini, benda ini aku butuh proses panjang, kerja keras untuk mendapatkannya. Orang ngambilnya seenak-enaknya. Ya, gitu. Sehingga ini adalah ku, energiku, hasil kecerdasanku. Ini Kang Abu ya. Kita punya uang, hasil kerja keras kita berarti hasil kerja energiku, hasil kerja kecerdasanku. Sehingga ini jadi materi. Bisa berupa mobil ini sebagai materi hasil kerja energiku dan hasil kerja cerdasku. Ya. Tapi mereka lupa bahwa tubuh ini adalah hasil kerja keras energi kita dan kecerdasan kita di kehidupan masa lalu. Sehingga kita dilayakkan mendapatkan tubuh yang kita miliki saat ini. Tapi ketika kita kehilangan ya di bagian tubuh ini. Nah, misalnya kita mobil, kembali ke cerita mobil tadi, kalau kita punya mobil bagus, mobil Mercy, tiba-tiba ada yang curi bannya satu, marah nggak kita? Marah. Atau sebagian aja dari mobil mewah itu diambil, kita marah. Tapi tubuh manusia yang dipenuhi akal ini, ketika kita kehilangan akal, kita nggak marah. Padahal akal itu adalah bagian dari kemewahan tubuh ini. Ketika kita kehilangan kesadaran, kita nggak marah. Karena kita mengidentifikasikan aku itu yang di luar. Itu mobilku, itu uangku, yang di luar diri kita. Sementara di dalam diri kita, ini akalku, ini kesadaranku, ini perasaanku. Akhirnya apa?
sukacita kita izinkan diambil alih oleh orang lain. Kebahagiaan kita izinkan dicuri oleh orang lain hanya dengan kata-kata. Kan kadang kita dicaci maki, kita marah-marah, mengizinkan kebahagiaan kita diambil alih dengan mudahnya hanya dengan satu kata. Ya, orang-orang tidak bersusah payah untuk mengambil kebahagiaan kita. Ya, kalau mengambil kebahagiaan kita anggaplah kita misalnya mencintai mobil kita. Kita bahagia dengan mobil kita. Orang susah payah mengambil mobil kita. Tapi kebahagiaan kita bisa hilang hanya oleh caci maki orang. Ketenangan bisa hanya oleh senyum sinis orang. Oh, langsung kita gelisah. Tapi kita nggak merasa tercuri. Karena kita nggak merasa itu semua adalah kemewahan yang ada dalam diri kita, Kang Bu. Ya, semua hal di dalam diri kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, ketenangan kita, kedamaian kita, ya, kesederhanaan kita, akal budi kita, semua itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh tubuh yang kita miliki saat ini. Tapi dengan mudahnya dicuri oleh orang lain dan kita tidak apa-apa. Malah tambah marah, tambah gini, tanpa mencoba untuk merebut kembali. Mengusir, ya, merecycle, mendaur ulang, ya, membuang kata-kata tidak penting dari orang lain itu untuk apa? Mengusirnya. Misalnya anggaplah begini, Kang Abu. Mobil kita sudah kita kunci dengan apa? Mobilnya dikunci, garasenya dikunci. Lalu ada orang kita lihat ngotak-ngatik kuncinya, membukanya, dan meninggalkan sesuatu yang membuat mobil kita mudah tercuri. Akan kita buang enggak alat-alat itu? Tentu akan kita buang. Alat-alat kunci palsu dan sebagainya kita buang. Tapi kemudian ada kata-kata orang yang terus-menerus kita biarkan di dalam diri kita, menyakiti kita, mendendam pada orang itu. Jadi kata-kata itu adalah alat orang lain untuk mencuri kebahagiaan kita, mencuri ketenangan kita, dan kita biarkan saja dia di dalam diri kita. Bukannya mengusirnya, membuangnya, merecycle-nya supaya menjadi hal yang tidak penting lagi di dalam diri kita. Ini contoh karena kita salah menempatkan kesadaran keakuan kita hanya pada di luar, tapi lupa menempatkan aku yang ini, padahal kita sudah diingatkan, aku ini adalah tubuh ini, jaga. Aku ini adalah perasaan ini, jaga. Aku ini adalah pikiran ini, jaga. Bahkan jika aku ini pun adalah ego, jaga ego kita. Sehingga bereaksi dengan sesuai yang benar. Kapan harus takut, kapan harus berani, kapan harus marah, kapan harus sabar, kapan harus flight, kapan harus fight. Ini kita harus jaga ini, gitu, sebaik-baiknya gitu. Tapi kita nggak pernah menjaganya karena keakuan kita itu kesadarannya kita letakkan jauh di luar diri kita. Lupa meletakkan kepada seluruh kemewahan yang ada pada diri kita ini. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya. Wah, makasih Pak Wayan. Saya ada satu catatan kaki bahwa betul sih. Kita jangan-jangan salah memberikan alamat mewah dan hebat itu bukan ke yang esensi gitu. Karena mewah kadang-kadang dari dekorasi fisiknya gitu. Tapi sesederhana kita bernafas, tenang jiwa, itu kan dahsyat gitu ya. Orang mencari kehebatan dalam spiritual, pengen kuat dibakar lah apa. Tapi kehebatan atau kemewahan itu justru kan bagaimana kita memaafkan gitu ya. Jadi ini gimana ya, jadi mematerialistik gitu ya pokoknya. Konteksnya tuh jadi mewah lah apa dan lain-lain tuh jadi benar-benar terlihat sangat materialistik banget gitu ya. Sementara ya terima kasih Pak Wayan, itu tadi jelek banget sih. Kita tuh nggak sadar kecuriannya tiap hari gitu ya Pak Wayan. Kecurian sebenarnya. Mencuri, banyak yang mencoba mencuri kebahagiaan dan kita rela lagi gitu ya. Merelakan diri dalam kecurian. Wah itu dahsyat sih. Oke Pak Wayan, ini saya masih ada beberapa notes, tapi ini ada raise hand dari Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat siang Pak Wayan, Mas Abu. Siang, Pak silakan Wayan, Bu. Berkaitan dengan peleburan yang tadi Pak Wayan jelaskan, yang ingin saya tanyakan Pak Wayan, bagaimana jika tubuh yang sudah meninggal mengalami mokso? Apakah berarti yang bersangkutan itu manusia terpilih atau bagaimana? Terima kasih Pak Wayan. Oke, makasih Bu Anca. Wah asik nih pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Apa Ibu?
apakah orang yang sudah meninggal itu mengalami moksa gitu ya? Apa? Iya. Apakah itu orang terpilih atau gimana gitu? Enggak ada orang yang terpilih sebenarnya. Yang ada tuh orang yang memilih untuk mengalami itu. Karena kita memiliki proses pembelajaran kita. Mau lulus sekarang, mau lulus nanti, atau lulus setelah sekian ribu, itu kehendak kita. Jadi sama dengan orang yang pergi ke sekolah. Nah, mau lulus percepatan, mau menikmati pembelajaran, atau mau terjebak di dalamnya masih boleh. Karena kita diberikan waktu yang lama. Nah, tapi menariknya itu begini. Dalam hasil penelitian ya. Ternyata ada roh-roh yang memang sudah tidak bisa lagi mengalami proses pertumbuhan kematangannya sendiri dalam proses pembelajaran sebagai roh individual. Itu akhirnya apa? Sudah tidak mungkin lagi diberikan kesempatan belajar kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi roh individual itu benar-benar di-recycle, rohnya di-recycle kamu. Benar-benar hilang. Seluruh identitasnya hilang dan kembali menjadi murni. Kembali menjadi tidak ada apa-apa. Tapi akhirnya dia menjadi sesuatu yang benar-benar nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Nggak pernah menjadi roh individual yang tuntas dalam prosesnya. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, jadi artinya roh-roh yang mengalami moksa itu ada macam-macam. Ada yang memang karena pelajarannya sendiri sehingga bisa moksa dalam kehidupan ini. Mengalami penyatuan rasa dengannya selama dalam kehidupan ini. Nah, itu yang selama ini kita ajak kamu. Kita pelajarin bagaimana mengalami penyatuan dengannya. Sebagai yang terlihat, menyatu dengannya sebagai yang terlihat. Bukan menyatu dengannya sebagai yang tak terlihat. Karena untuk menyatu dengan Tuhan sebagai yang tak terlihat, itu nanti ajalah. Ketika kita sama-sama menjadi yang tak terlihat. Tapi di sini kita belajar menyatu dengannya sebagai yang terlihat. Ya. Kita tidak menyatu dengan Sang Pencipta sebagai Sang Pencipta, tetapi menyatu dengan Sang Pencipta ke dalam ciptaannya sendiri. Karena apa? Karena kita juga ciptaan. Biarlah diri kita yang sedang ada dalam ciptaan ini menyatu dengannya yang juga ada dalam ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Jadi bukan menyatu dengannya sebagai Sang Pencipta, bukan. Kalau itu biarlah nanti di sana. Itu urusannya panjang dulu. Ya, lebih seru kalau kita bisa menyatu dengannya di sini. Ya, sama dengan saya dengan Kang Abu dengan yang lain-lainnya itu kita kan ada di tempat-tempat ruang dan waktu yang berbeda. Tapi kita menyatu dalam sebuah ciptaan, yaitu di sini, di tempat ini. Menyatu dalam bayang-bayang maya yang sama yang ada muncul di layar-layar ini. Tetapi tubuh fisik kita kan berbeda-beda. Tetapi kita menyatu sama di dalam satu wadah. Satu wadah yang berupa ciptaan yang disebut Zoom meeting. Nah, dunia ini adalah Zoom meeting kita. Ya, entah kita mau zoom out, zoom in, ya. Nanti dunia ini adalah tempat kita Zoom meeting. Sementara dalam wadah bumi yang sama. Ya. Walaupun di dalamnya kita adalah sesuatu yang berbeda, tetapi kita menikmati perjumpaan kita dengan diri kita juga yang sama-sama merupakan ciptaan. Ini semua yang di dalam ini sama-sama merupakan akun-akun, sama-sama merupakan video-video, sama-sama merupakan suara-suara gitu. Tetapi tubuh kita masing-masing ada di tempat yang berbeda-beda. Nah, di dunia ini juga sama. Kita menyatu dengannya sebagai ciptaan-ciptaan, bukan Sang Pencipta gitu. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Itulah moksa yang kita harapkan bisa kita alami di sini. Jadi dalam artinya sebenarnya moksa itu adalah muk itu artinya pembebasan dari kemelekatan. Nah, pembebasan dari kemelekatan. Bahwa ruang ini pun membebaskan kita dari kemelekatan terhadap diri kita. Karena di sini kemudian kita menjadi satu. Seluruhnya menjadi satu. Ya, kita tidak melekat dengan ruang dan waktu. Kita ada di dalam. Dimanapun kita berada, kita saling bisa mendengar, saling bisa menatap melalui hasil kecerdasan akal budi ini. Nah, kira-kira seperti ini penyatuan juga. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Makasih, Pak. Makasih banyak. Ini ada pertanyaan dari nickname-nya Emil Ibrahim. Izin bertanya Dr. Wayan satu terkait kebersatuan atau oneness.
sebagai tujuan, apakah cukup dengan melakukan transformasi kesadaran yang diawali dengan mengenal diri? Itu satu. Yang kedua, bagaimana melebur emosi marah, sombong, dan sebagainya yang juga memiliki energi? Apakah energi kita sendiri mampu melebur? Nah, gimana tuh Pak Wayan? Ini menarik nih. Yang pertama, apakah bisa dengan kesadaran? Ya, karena sesungguhnya dari sudut material kita tidak pernah terpisah dengan semesta itu sendiri. Karena kita ada di dalam material semesta itu sendiri secara keseluruhan. Kita lebur di dalamnya ini. Cuman yang tidak lebur itu adalah kesadaran kita. Kesadaran kita lah yang terpisah-pisah. Tapi begitu kita mencapai kesadaran bahwa kita sesungguhnya satu, maka kita akan sadar bahwa oh kita satu. Nah kalau misalnya kita sebut samudra. Samudra itu kan dibentuk oleh molekul-molekul air yang tentu saja terpisah-pisah. Ya, ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Kita sebut dia molekul air. Tapi dia adalah atom-atom yang terpisah. Tapi dia satu molekul. Satu molekul air dengan satu molekul air mungkin menyatu menjadi satu tetes air. Dan seluruh samudra itu adalah tetesan-tetesan air. Kita boleh menyadarinya sebagai atom-atom hidrogen oksigen yang terpisah. Secara ini kan dia terpisah, bukan menyatu. Kalau zoom in. Tapi kalau zoom outnya, dia samudra. Nah, sama. Kita ini kalau kita lihat keluar diri kita dari semesta, dari atas, tidak usah ada semesta yang lebih luas. Kita keluar aja melihat diri kita, ternyata kita satu bumi. Keluar lebih luas, ternyata kita satu tata surya. Keluar lagi kita satu galaksi. Keluar lagi kita satu tata surya. Alam semesta. Nah artinya kita mau melihat diri kita yang terpisah atau menyadari diri kita sesungguhnya yang tak terpisah. Sama dengan kita. Apakah tangan kita ini, apakah jari-jari kita terpisah? Ya. Tapi dia menyatu dalam satu tangan. Apakah tangan kanan, tangan kiri kita terpisah? Ya. Tapi dia menyatu dalam satu tubuh. Nah sekarang kita mau melihat yang mana? Apakah sel-sel kita ini terpisah? Ya. Kalau setiap sel ini adalah satu makhluk hidup, apakah sel-sel ini terpisah? Tidak. Dia dalam satu semesta kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Kesadaran kita lah. Nah, kesadaran itu kan meningkat. Meningkat itu adanya lebih tinggi berarti dia zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Nah, ketika dia zoom out, maka dia melihat dengan wawasan yang lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas. Makin tinggi wawasannya lebih luas, melihatnya lebih, jangkauannya lebih luas. Nah, jadi kesadaran itu artinya meningkatkan jangkauan wawasan kita sehingga lebih luas, akhirnya melihat yang tampak terpisah sebagai satu kesatuan. Nah, jadi akhirnya kita sadar dalam wawasan yang lebih luas, kita sesungguhnya tak pernah terpisah darinya dalam ciptaan. Karena di dalam diri kita bahkan ada dia sebagai sang hidup. Bahkan kalau dia adalah sang waktu, kita nggak pernah terpisah karena kita ada di dalam sang waktu itu sendiri. Dan di dalam diri kita ada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Jelas. Karena sel-sel kita terus diciptakan, sel-sel kita dipelihara, sel-sel kita terus dilebur. Maka ada energi penciptaan, energi pemeliharaan, dan peleburan di dalam diri kita. Ada Tuhan sedang bekerja terus-menerus ke dalam diri kita. Lalu kapan kita pernah terpisah? Lalu kapan kita pernah terpisah dari kerjanya sang pencipta, sang pemelihara, sang pelebur? Kita ada di dalamnya dan sedang menikmati kerjanya di dalam diri kita. Kita sedang menikmati kerja sang pencipta dalam diri kita sebagai pemelihara, pelebur, pencipta, dan seterusnya. Kita sedang menikmati recycle dalam diri kita itu. Nah, tadi pertanyaan energi itu apa kamu? Lupa. Nah, yang kedua, makasih Pak Wayan yang pertama. Bagaimana melebur emosi marah, sombong, dan sebagainya yang memiliki energi? Apakah energi kita sendiri mampu melebur dengan, yaitu maksudnya kan marah juga energi. Nah, gimana tuh untuk dalam tanda petik ya meleburkan emosi marah lah gitu. Silakan. Kembali kepada cerita tentang dualitas. Ada marah, tentu ada tesa dan antitesanya. Kalau ada marah, tentu ada sabar sebagai dualitasnya. Yang dilebur itu kan yang disebut dualitas, yang menyatu, yang terpisah dan menyatu. Bisakah marah dan sabar disatukan? Bisa. Untuk
memperbaiki sesuatu yang menurut dia salah. Orang marah kan karena melihat sesuatu yang salah. Tapi kalau orang sabar, maka dia dia mungkin membiarkan. Tapi kalau kemarahan dan kesabaran disatukan, dia menjadi nasihat, itu meleburnya di situ. Ya. Kalau kemarahan dibiarkan, dia menjadi ngamuk. Kalau kesabaran dibiarkan, menjadi apatis. Tapi kalau kemarahan dan kesabaran dilebur, dia menjadi nasihat. Energinya menjadi nasihat. Ya. Ketakutan itu penting. Tapi kalau ketakutan dibiarkan, jadi khawatir menjadi kecemasan, cemas menjadi fobia, dan seterusnya. Ke ekstrim kiri dia. Kalau yang keberanian dibiarkan, dia menjadi nekat, membabi buta, dan seterusnya. Tapi kalau ketakutan dan keberanian disatukan, dia menjadi kewaspadaan. Ini cara kita melebur. Ya. Kita berani, tetapi kita waspada. Ya. Tidak melari sembarangan, tidak ketakutan berlebihan, tapi kita ini. Nah, inilah disebut titik tengah. Melebur itu kan ke titik satu, titik netral. Nah, tengah-tengah itulah. Jadi kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan disatukan juga di tengah-tengah. Menjadi apa? Menjadi rasa yang bisa kita nikmati. Misalnya apa? Kita sedih kehilangan ini, kemudian kita suka memiliki ini, kita satukan menjadi rasa syukur. Syukur terhadap apa yang belum hilang. Nah, sehingga kita menjadi apa? Kita dengan rasa sedih akan kehilangan, kemudian kita simpan apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, ini kita meleburnya menjadi energi yang lebih bermanfaat dalam penyatuannya, meleburkan energi-energi itu. Karena kembali elektron dan proton dilebur, disatukan, dia menjadi cahaya. Dia menjadi energi yang menimbulkan cahaya, seperti positif dan negatif pada listrik disatukan menjadi sumber cahaya. Nah, semua energi-energi itu dileburkan pasti memberikan manfaat yang positif, yang membuat kita percaya bisa melihat terang. Ini contoh kita meleburkan energi-energi itu. Energi yang tadi itu emosi-emosi yang harusnya bisa kita inikan. Tapi banyak orang kemudian malah menyalurkan energinya. Misalnya begini, dia menyimpan dendam. Tidak bisa dilupakan. Kemudian dia salurkan emosinya menjadi apa? Menjadi menghancurkan barang-barang. Ini kan kita sering lihat itu. Ya, dia disiapkan ruangan, ada barang dihancurkan. Lalu manfaatnya di mana? Menghancurkan itu. Apakah kemudian dia energinya akan hilang? Nah, maka saya tidak memilih jalan itu. Saya memilih jalan untuk apa? Energi itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Energi rasa akibat kemarahan yang belum terlampiaskan kita ubah menjadi tindakan yang positif. Misalnya apa? Kita marah nih mau menghancurkan sesuatu. Kenapa kita nggak hancurkan dengan menebang pohon sampai rapi? Itu misalnya. Daripada menghancurkan benda-benda, habis itu kita harus capek-capek lagi begini. Dan tidak berguna. Kalau kita mau menghancurkan barang, kita lihat pohon yang rimbun misalnya. Udah kita habiskan energi kita untuk memangkas pohon-pohon rimbun, energinya tersalurkan, efek positifnya dapat. Itu contohnya. Ya, sambil kemudian kita merenung, oh ternyata kemarahan ini sumbernya di mana? Ternyata orang yang kita marah itu nggak benar-benar salah. Nah, pelajarannya dapat, rasanya hilang. Gitu. Tapi kan kita kebanyakan itu marah-marah, nendang-nendang, bendanya hancur, kakinya sakit. Gitu. Dipikir-pikir jadi bodoh ya Pak Wayan. Ya. Oke. Ya, coba ini aja relate. Sekarang aja coba aja. Siapapun yang sedang marah sekarang ya, sedang marah, emosinya luar biasa, energinya besar mau disalurkan, pergi ke kamar mandi, ambil sikat, marahinlah dindingnya, gosok-gosok kotoran itu. Siapa tahu dengan menggosok kotoran itu capeknya dapat, gitu, energinya terlampiaskan. Anggap aja kalau mau melampiaskan kepada seseorang, anggap orang yang kita sebut noda itu adalah noda yang sedang menempel di dinding kamar mandi kita gitu misalnya. Kan dapat semua gitu. Emosinya tersalurkan dengan baik, daripada mukul-mukul kacanya kan hancur kacanya. Kacanya hancur, tangan terluka, tapi udah hancurkan saja noda-noda yang masih nempel lama di situ tuh. Kira-kira seperti itu Kang Abu.
Makasih Pak Wayan, ini pengalaman pribadi sih. Gara-gara marah jadi satu chapter buku mind blowing tuh ada satu chapter yang gara-gara marah sih Pak Wayan. Dan itu yang asalnya susah keluar akhirnya jadi keluar gitu. Itu menarik Pak. Makasih Pak Wayan. Jadi marah tuh bukan nggak baik gitu ya dalam tanda petik, karena itu salah satu bagian dari emosi kita gitu ya. Dan concernnya tadi menarik sih. Marah yang terlalu nggak baik, sabar yang terlalu juga nggak baik gitu ya. Makanya pertengahan itu penting. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Nah ini satu mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin nanti minta izin Pak Wayan untuk kita dialirkan pesan semestanya. Izin dari Mbak Eca, izin bertanya Pak Wayan, bagaimana jika sudah memaafkan dan mengambil pembelajaran, akan saja jika ada yang men-trigger kadang ingatannya muncul kembali. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kemelekatan dengan memori masa lalu? Lalu bagaimana cara agar bisa benar-benar bersih dari sampah emosi akibat trauma masa lalu tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Ya, kita masih marah. Itu sebenarnya bukan, walaupun sudah dilampiaskan kok masih marah gitu. Karena kita masih melihat orang itu salah. Selama orang itu masih terlihat salah, maka kita akan membenarkan diri kita marah terhadap kesalahan orang itu. Kita hanya memaafkan sekarang. Ya, kita maafkan sekarang, tapi di balik maaf kita biasanya sering tersimpan, terselip kata apa? Aku maafkan kamu dan memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, kita masih melihat kesalahannya. Begitu dia muncul kembali, akhirnya apa? Ternyata kamu belum berubah, marah lagi. Tapi begitu kita melihat, misalnya begini nih. Kita digonggong sama anjing. Gonggong sama anjing dan kita kaget. Lalu kita marah. Ya, baru kita marah. Besok anjing itu menggonggong lagi, marah nggak kita? Walau, ya, tapi yang digonggong bukan kita. Marah nggak kita? Enggak, iya. Karena kita nggak melihat anjing menggonggong itu salah. Kalau anjingnya mengeong mungkin salah. Kalau menggonggong masih benar. Gitu. Tapi kesalahannya kemarin hanya gara-gara menggonggong ke kita, mengagetkan kita. Tapi ketika dia menggonggong pada hal-hal yang lain, kita nggak masalah. Nah, ternyata begitu penyebabnya. Sesuatu membuat kita masih marah kalau itu masih kita lihat salah. Itu sebabnya apa yang kita pelajarin selama ini dalam dialog positif dan semua itu, belajar memandang dengan cara yang benar. Nah, ini ajaran Buddha, melihat dengan pandangan benar. Jadi memandang ada benarnya nggak di situ. Oh iya. Ya. Ketika kita melihat sesuatu itu benar, mungkin kita akan bersyukur oleh apa yang dulunya kita anggap salah. Kalau saja dia tidak begini, tentu saya tidak begini. Gitu. Misalnya kita diejek-ejek waktu kecil. Kemudian gara-gara diejek itu kemudian kita jadi semangat, akhirnya kita menjadi juara dan menjadi orang hebat. Lah kita mungkin bersyukur. Untung saja dulu saya diejek. Masih marah enggak kita dengan ejekannya? Mungkin enggak. Karena kita tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Kita melihatnya benar. Nah, itu contoh bagaimana cara kita memaafkan. Sebelum kita melihat hal yang membuat kita marah itu sebagai sesuatu yang benar, sebagai peleburan atas dosa-dosa masa lalu kita, ini kembali peleburan, maka kita tidak akan menemukan cara untuk memaafkan yang benar. Biasanya kita hanya apa? Ikhlas-ikhlaskan, maaf-maafkan, walaupun di dalamnya masih tersimpan benih-benih emosi yang belum beres, gitu. belum beres traumatiknya itu. Jadi dilemparin sekarung kotoran, marah-marah. Tapi begitu melihat manfaatnya, oh ternyata saya dilemparin kotoran sapi karena banyak tumbuhan saya butuh pupuk ini. Nah, kita berterima kasih. Nah, kira-kira seperti itu. Belajar melihat dengan cara yang benar, yaitu melihat kebenaran di balik peristiwa itu. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Wayan, makasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Saya rasa banyak dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman di siang ini seru gitu ya, menarik, dan selalu ada other perspektif, selalu ada deep meaning gitu, dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini juga sebagian kita untuk hadir utuh di sini saat ini gitu ya. Beberapa jam ini kita nggak terlalu sibuk sama emosi, benci dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk kita membuat recalming soul gitu, untuk menuju kepada jiwa-jiwa yang tenang. Baik Pak Wayan, saya rasa itu, dan saya siap untuk menikmati aliran semesta yang akan disampaikan. Silakan. Baik Kang Abu, kalau ada musik yang kemarin itu masih ada Kang Abu? Oh iya, sebentar saya siapin dulu Pak Wayan. Ya.
Sembari Kang Abu menyiapkan, yang lain mungkin mulai bisa menyatu dengan keheningannya. Kita rasakan diri kita adalah bagian dari semesta yang sedang mengamati segala peristiwa kehidupan yang pernah kita lewati, sedang kita lewati, dan akan kita lewati. Mari nikmati nafas kita. Anakku, para jiwa, percikan kecilku yang sedang berdiam dalam tubuh ciptaanku saat ini. Dengarlah, pesan kebenaran ini aku sampaikan pada kemurnian jiwamu. Aku adalah keabadian yang sedang mewujud dalam ketidakabadian. Begitu juga dirimu adalah bagian dari keabadianku yang sedang menjiwai wujud ketidakabadian semesta kecil tubuhmu itu. Dalam ketidakabadian wujudmu itu, aku ada sebagai kecerdasan semesta yang mencipta, memelihara, dan melebur bagian-bagian dalam wujud tubuhmu itu. Jika kau menyadari dirimu sebagai bagian dari kecerdasan semestaku, belajarlah untuk menjadi pencipta dalam tubuhmu. Belajarlah menjadi pemelihara bagi tubuhmu. Sekaligus belajarlah menjadi pelebur bagi bagian-bagian yang tidak lagi berguna dalam tubuh dan pikiranmu itu. Dengan melebur bagian yang mati dalam tubuhmu, maka kau akan terus hidup. Dengan melebur bagian yang kotor dalam dirimu, maka kau akan selalu bersih. Dengan melebur bagian yang sakit, kau akan selalu sehat. Dengan melebur yang lemah, kau akan kembali kuat. Dengan melebur keburukan yang tidak berguna dalam dirimu, kau akan kembali memiliki kebaikan yang lebih berguna bagi hidupmu. Dengan melebur bagian yang gelap dalam batinmu, kau akan menemukan sisi terang kehadiranku di sana. Belajarlah melebur semua yang tidak berguna itu, agar kelak kau mudah meleburkan dirimu ke dalam diriku. Belajarlah melebur ketidaksadaranmu, agar kau bisa lebur dalam kesadaran semestaku. Pada setiap hal buruk yang telah bisa kau lebur, ciptakanlah kembali hal-hal baik darinya, lalu pelihara untuk kebaikan hidupmu. Pada setiap masa kegelapan yang telah kau lebur, ciptakanlah kembali cahaya terang pemahaman, lalu pelihara cahaya itu, agar bisa menjadi penerang dalam perjalanan hidupmu ke masa depan. Leburlah segala duka cita, lalu temukan benih cita-cita di sana, agar bisa kau ciptakan kembali masa-masa sukacita dalam kehidupanmu.
Leburlah kekecewaanmu, agar kau temukan kembali benih yang bisa memberimu buah kepuasan batin. Belajarlah memutar roda penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan dalam dirimu, anakku. Sebagaimana aku memutar roda itu untuk menjaga kehidupan di semesta rayaku. Kapan saja kau mampu memutar ketiganya, kau akan merasakan kebahagiaan dalam segala suka dan duka perjalanan hidupmu. Kau akan mengerti bahwa kehilangan adalah awal perjumpaan kita kembali. Kehancuran adalah awal berulangnya masa penciptaan yang baru. Semua dualitas itu hanya bisa berjalan ketika ada daya peleburan dalam kehidupan ini. Maka mengalirlah dalam putaran keberadaan dan ketiadaan ini. Sebab diri sejatimu sendiri tidak akan pernah tiada, anakku. Mengalirlah di dalamnya sebagai pelaku, sekaligus sebagai pengamat dari semua putaran ada dan tiada ini. Inilah pesan terakhirku, anakku. Jadilah saksi sebagaimana diriku. Jadilah saksi yang melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan sendiri segala wujud dan kisah kehidupan yang kalian saksikan itu. Jadilah saksi atas penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan yang aku lakukan di kehidupan semesta kecilmu itu. Lalu, meleburlah bersamaku dalam kesadaran Sang Penyaksi yang Maha Agung. Inilah jalan pulang, anakku. Pulang dalam kesadaran, pulang ke dalam peleburan bersamaku. Terima kasih para jiwa, Bapak Ibu, Kang Abu. Semoga pesan semesta ini bisa menggugah kesadaran kita untuk menikmati segala proses ada dan tiada yang kita lewati saat ini. Proses pelepasan segala kepemilikan untuk mengerti bahwa kehidupan ini adalah maya pada. Semua ini adalah maya. Untuk kita kenang dan serap pelajaran dan pengalaman rasa di dalamnya. Untuk kita bawa pulang dalam ingatan kita sebagai ruh yang menuju kesadaran semesta dari mana kita berasal. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih para jiwa. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Banyak sekali insight sekali lagi, banyak sekali kesadaran dan banyak yang lepas ya dalam tanda petik. Terima kasih Pak Wayan sudah meluangkan waktu dan terjadinya pembicaraan dan pembelajaran kita siang hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman Ibu dan Bapak yang hadir, kebersamaannya, mudah-mudahan kebersamaan dalam vibrasi frekuensi dan energi yang selaras, sama-sama kita bisa jadi teman bertumbuh gitu ya dalam pembelajaran ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.